Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fihil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa kajian tahsin Baitul Ilmi TV, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa menyimak kembali kajian tahsin. Semoga kajian tahsin di channel Baitul Ilmi TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan keberkahan yaitu mempelajari Al-Qur'an Karim. Tidak lupa salawat serta salam pada junjungan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa memperjuangkan syariatnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, hingga nanti yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akan menyampaikan terkait dengan Umi Jilid Dewasa yang saat itu kita sudah mempelajarinya. Sebelum kita mempelajari Jilid Umi Dewasa, saya akan membahas makharijul huruf mulai dari hamzah sampai ya, terkait dengan keluarnya huruf seperti apa dan juga sifatnya. Ini juga penting sekali buat kita semuanya ketika kita membaca Al-Quran. Dan di sini dibagi beberapa kelompok, mulai dari kelompok makhraj yaitu tenggorokan, yang kedua yaitu
al-lisan yaitu lidah, yang ketiga yaitu asyafatain yaitu bibir, yang keempat yaitu al-qasyum atau hidung, dan sebenarnya satu lagi yaitu al-jauf yaitu rongga mulut sampai tenggorokan. Saya akan membahas makhraj yang pertama yaitu di tenggorokan paling dalam. Kita bertemu dengan huruf hamzah. Al-hamzatu. Makhrajnya di sini yaitu pangkal tenggorokan bagian dalam, yaitu pangkal bagian bawah. Kemudian sifatnya, kalau di sini singkatnya itu JSI3. Apa itu JSI3? J-nya itu jahar. Apa itu jahar? Tertahannya nafas. Bagaimana mengucapkan jaharnya? Jadi tidak ada nafas sama sekali ketika mengucapkan huruf hamzah. Itu tidak boleh. Itu masih ada hamzahnya atau ada nafasnya ketika diucapkan. Jadi tidak boleh ada nafas. Kemudian sifat yang kedua yaitu syiddah. Apa itu? Syiddah, tertahannya suara. Jadi tidak ada suara yang mengalir ketika huruf hamzah. Ba, ba, itu nggak boleh ba. Nah, itu akhirnya nanti akan menjadi mengalir. Sebelum saya melanjutkan yaitu sifat istifal, jahar ini bisa dikatakan ketika mengucapkan huruf hamzah itu jelas. Nggak boleh tapi a. Jadi harus jelas. A'udzu itu kurang jahar. A'udzu. Seperti itu ketika mengucapkan huruf jahar. Kemudian sifat yang selanjutnya istifal. Apa itu istifal? Yaitu turunnya pangkal lidah. Kita mungkin bisa merasakan bagaimana kita mengucapkan huruf hamzah, yaitu lidah itu tidak di atas tapi turun. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu infitah. Apa itu infitah? Terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Kalau kita lebih mudahnya itu terbuka ketika diucapkan. Ya, tidak boleh itu berarti kurang membuka. Jadi terpisahnya lidah. Nah, seperti itu. A. Kemudian sifat yang terakhir yaitu ismat. Apa itu ismat? Berat ketika diucapkan. Inilah sifat dari makhraj hamzah. Ada jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Ya, kalau kita singkat itu JSI3. Kemudian ini pembelajarannya akan saya bacakan jika seperti apa kita bacanya. A. Nah, ini sifat-sifatnya di sini. A. Kemudian an, in, a. Ini masih ada tanwin, jadi bacanya an, in, a. Kemudian ini dipanjangkan a. Jadi di sini panjangnya harus sama, yaitu matobi'i, satu alif atau dua harokat ketika diucapkan. Kemudian di selanjutnya bagaimana membacanya? Kalau ditasydidkan jadi i, u, a. Di hamzah ketika ditasydid lebih kuat penekanannya. I,
i, u, a. Itu kita kalau sebenarnya kita mempelajarinya syiddahnya seperti apa. Kemudian ini ditanwinkan. Ada huruf hamzah, huruf di sini fathah, ketemu dengan tanwin. A, an, i, in, u, un, a. Saya ulang. A, an, i, in, u, un, a. Hati-hati ketika mengucapkan di sini tanwin, nggak boleh didengungkan. A, an, i, in, u, un, tidak boleh. Karena dia di sini hurufnya jelas. Di dalam tajwid itu izhar. Atau gini, a, an, i, in, u, un. Nah itu juga nggak boleh. Karena kenapa? Di sini ada sifat tawasud. Tanwin dengan di sini an, berarti nun. Jadi nun itu mempunyai sifat tawasud. Apa itu tawasud? Lunak atau mengalir. A, tidak, jadi mengalirnya dan juga tidak syiddah. Nah ini jadi tengah-tengah, tidak mengalir ya, jadi dan juga tidak syiddah, jadi tengah-tengah. A, an, i, in, u, un, jadi setengah antara mengalir dengan syiddah. Kemudian ini saya panjangkan di selanjutnya. A, i, u, a. Saya ulang. A, i, u, a. Itu membacanya ketika kita huruf hamzah. Jadi latihannya seperti itu. Kemudian ini mungkin jenengan pernah mendengar bagaimana almarhum Basyari Alwi membacanya ini. Saya bacakan, nanti para pemirsa bisa mempelajarinya seperti apa. Jadi mizanul mad dan juga mizanul huruf itu harus sama. An, ani, a, na, minal, mu, nima, i, an, ani, a. Kenapa ini panjang? Di sini ada mat jais. An, ani, a, na, minal, mu, nima, i, an, ani, a. Bisa Anda pelajari di kotak yang pertama. Du'a'an wa nida'a. Jadi kalau seandainya diwakafkan, hamzah ini dibaca dibaca panjang. Bukan wanida, tapi wanida'a. Tapi ini cuma khusus di tanwin harokat fathah tanwin ketika dibaca hanya dibaca panjang. Azabun alim walu lu'a bima unzil. Saya wakafkan saja. Wabil akhirah. Jadi jangan melihat ketika hamzah itu membacanya harus mizanul mad dan juga mizanul hurufnya itu pas dan tidak menyalahi dari sifatnya, menyalahi dari makhrajnya. Sawa Nah, itu ketika membaca huruf hamzah. Kemudian jenengan bisa mempelajari di surat An-Najm ayat 53 ketika di situ ada hamzah.
Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi ini syidahnya jelas. Jadi tidak boleh fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, itu akhirnya ada syiddah, akhirnya menyeret kalau Senin membacanya. Sama seperti ini, mu tidak boleh. Wal mu'tafikata ahwa. Jadi an-nazi'at. Kemudian di an-nazi'at ayat 39, fa innal jahima hiyal ma'wa. Seperti itu ketika kita membacanya di huruf hamzah. Kemudian di surat Al-Mursalat ayat 36, wala yu'zanu lahum faya'tadzirun. Nah, di sini ditonjolkan yaitu syiddahnya ya. Jadi di sini mu, ma, sama ma, ini yuk. Ya, jadi rata-rata ketika kita membaca huruf hamzah atau dimatikan, itu masih ada yang kadang menyeret mendengarnya. Wala yu'zanu. Nah, ini. Kalau seandainya kita bandingkan antara yang pertama dengan yang kedua, wala yu'zanu lahum faya'tadzirun. Kemudian yang kedua, wala yu'zanu lahum faya'tadzirun. Nah, ini itu bedanya seperti itu antara syiddah dan tidak. Tidak boleh yuk, tapi yuk zanu. Nah, itu mengucapkan huruf hamzah, yaitu makhraj di tenggorokan bagian dalam. Kemudian masih tetap di tenggorokan bagian dalam ada huruf hamzah. Nah, hamzah sama makhrajnya yaitu pangkal tenggorokan bagian dalam. Sifatnya itu di sini HRI 3. Apa itu H? Hamas atau mengalirnya nafas. Jadi lawan katanya dari mengalirnya nafas atau hamas itu adalah jahar. Kalau tadi jahar itu tertahannya nafas, kalau hamas itu mengalirnya nafas. Kemudian sifatnya itu rokhwah. Rokhwah apa? Lawan katanya itu dari syiddah. Syiddah itu tertahannya suara, kalau rokhwah yaitu mengalirnya suara. Hamas dari ha, jadi ada nafas ketika mengucapkan huruf hamzah, huruf ha, mohon maaf. Kemudian rokhwah ketika disukun atau dimatikan. Bah, ya, bah. Jadi seperti itu. Kemudian istifal sama seperti huruf hamzah, ya, yaitu turunnya pangkal lidah. Kemudian ada invita, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Kemudian ismat, berat diucapkan. Jadi yang membedakan dari hamzah dan ha itu adalah hamas dan rokhwa. Kalau tadi hamzah itu adalah JS, nah, kalau ha itu HR, hamas dan rokhwa. Bagaimana mengucapkan huruf hamzah, huruf ha? Saya praktekkan di yang pertama. Ha, hi, hu, ha. Jadi ha itu memang menghabiskan nafas kalau sini kita membaca Quran. Kemudian ditanwin han, hin, hun, ha. Nah, itu seperti itu kalau sebenarnya
mengucapkan huruf hamzah, huruf ha. Kemudian dipanjangkan atau di maqtobiain. Ha, hi, hu, ha. Jadi seperti itu. Nah, ini agak sulit, harus kita banyak nafasnya. Ha, ha, hi, hu, ha. Jadi kalau ha itu memang kita mengucapkan itu nafasnya juga harus kuat, okay. Karena udaranya banyak keluarnya. Kemudian ini ditanwinkan ha, han, hi, hin, hu, hun, ha. Nah, ini kalau seandainya nafasnya jenengan kuat itu dialihkan ha. Nah, ini dipanjangkan ha, ha, hi, hu, ha. Nah, itu ketika mengucapkan. Jadi harus nafasnya harus panjang ketika huruf ha ini. Kemudian kita menentukan yang sama seperti yang tadi, itu namanya huruf ha. Huhan hanihah naminal muhan. Ini saya berhentikan saja di sini. Minal muhnimahi han haniha. Ya, itu kalau sebenarnya huruf ha. Jadi ada hamesnya kelihatan, rokhwanya juga jelas. Jadi harus mengalirnya juga. Fa'ah lakat. Kalau sebenarnya itu kita berhenti di sini. Inta man. Di antara nun dengan ha itu seperti ada suara haknya, tapi tidak diucapkan. Wa yulhihim yukrihun fihi huda yuwajjih. Nah, kalau seandainya ini ketika ada di sini ha, ada dua. Nah, bagaimana mengucapkan huruf ha ketika dimatikan? Jadi ada hu-nya di dalam hati. Yuwajjih, jih. Seperti itu mengucapkan kalau sebenarnya dimatikan. Ya, baik, ini di surat Abasa, Al-Muddatsir, Al-Waqiah, dan At-Tariq. Fa'anta anhu talaha wa mahhattu lahu tamhida la yamassuhu illal mutahharun famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Itu kalau seandainya kita membaca huruf ha, ya, masih banyak huruf pengurukan itu. Jadi insyaallah akan saya lanjutkan di pembahasan di minggu depan. Sebelumnya saya mohon maaf kurang lebihnya saya mungkin dari menyampaikannya mungkin kurang berkenan panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita membaca makhrajnya dan juga kita membaca Al-Qur'annya semoga lebih baik lagi, sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan sifatnya. Itu yang kami harapkan sebelum kita masuk ke jilid umi dewasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.